siapapun yang berani melawan Israel, maka akan dihancurkan. Jadi seolah-olah tuh dia ngomong kalau misalnya ada yang berani ngelawan gue, maka ya gue bakal balas. Bismillah teman-teman, hari ini kita kembali mendengar berita yang membuat kita pilu, yaitu saudara kita yang ada di Doha, ibu kota dari Qatar, yang mengalami ledakan atau serangan bom dari Israel laknatullahi alaih. Yang mana ini diklaim oleh orang-orang Israel, mereka menargetkan kepada pimpinan Hamas yang sedang melakukan negosiasi gencatan senjata. Teman-teman, hari ini kita melihat bahwa serangan Israel terhadap Qatar itu bukan hanya sebuah serangan yang ditujukan kepada pimpinan Hamas atau alasan-alasan klasik yang lainnya. Tapi lebih dari itu, ini adalah sebuah serangan militer yang butuh, dimana ini tuh butuh sebuah biaya yang sangat begitu besar, effort yang sangat besar untuk sampai akhirnya mereka bisa menyerang. Dan ini disebut sebagai serangan militer. Dan ini terdapat sebuah pesan simbolis bahwa apa? Siapapun yang berani melawan Israel, maka akan dihancurkan. Jadi seolah-olah tuh dia ngomong kalau misalnya ada yang berani ngelawan gue, maka ya gue bakal balas. Maka lu lihat nih hasilnya, lu lihat nih gimana akan terjadi sama negara lu, sama tempat lu. Kurang lebih gitu. Tapi coba kita lihat. Lagi-lagi dunia hanya menonton. Lagi-lagi Trump atau Amerika itu hanya sekedar mengecam. Negara-negara Arab, negara Jazirah mengecam. Tapi coba sekarang kita lihat bagaimana respon dari dunia, respon dari media internasional. Bahkan telah diketahui ada sebuah kontrak dari Netanyahu terhadap Google, kepada Google, yang dia itu membayar kurang lebih 700 miliar. Untuk apa? Untuk menutupi sebuah berita. Berita untuk bahwa orang-orang Gaza itu kelaparan. Tujuannya apa? Membuat mereka lapar. Satu tujuannya, yaitu membuat orang-orang Gaza akhirnya keluar dari tanah mereka, dan akhirnya Palestina itu ditempati oleh orang-orang Israel full. Dan teman-teman, ironisnya, negara-negara yang katanya itu menjadi pengawal demokrasi, yang menjunjung tinggi demokrasi, penjaga HAM, menjunjung tinggi paling soal HAM, hak asasi manusia, hanya sedikit sekali yang mengutuk, sedikit. Ada, tapi karena memang kita tidak punya sebuah otoritas, sehingga artinya suara kita akan semakin kecil dan selamanya akan kecil karena kita nggak punya otoritas. Qatar bisa saja memilih untuk diam seperti kebanyakan negara lain, tapi mereka memilih untuk berbeda. Mereka memilih untuk berbicara, berani melantangkan suara untuk Palestina. Maka pertanyaannya adalah, di mana posisi kita hari ini? Di mana posisi kita hari ini? Apakah kita sampai hari ini mau terus-terusan hanya menjadi sebagai orang yang penonton? Maka apa? Maka jangan pernah mencukupi diri kita itu dengan kalimat-kalimat kita tuh cuma bisa doa aja, kita cuma bisa sholawat aja. No! Berhenti bikin statement itu. Karena apa? Karena banyak banget ada hal-hal yang bisa ternyata kita lakukan. Banyak banget. Banyak. Bisa kita lewat dari belajar, kita belajar ngomong, kita belajar nulis, kita opiniin Islam. Kita suarakan, kita share, kita ramaikan, kita bantu support. Banyak banget ada hal-hal yang bisa kita bantu. Jadi jangan pernah mencukupkan diri kita dengan sebatas doa aja untuk Palestina ini, teman-teman. Jangan pernah merasa kita cukup untuk doa saja. Ada hal yang lebih kita bisa berikan untuk mereka. Gitu. Jadi ingat, setiap bom yang jatuh di Gaza, di Doha, atau dimanapun tanah muslim itu dibakar, dibom, dihancurkan, itu bukan cuma ujian untuk mereka. Itu bukan cuma ujian untuk mereka, tapi juga ujian untuk kita sebenarnya. Dan yang paling bahkan diuji adalah di mana kita memosisikan, di mana kita menunjukkan keberpihakan, apa sikap kita. Itu yang harusnya kita cari. Itu yang harusnya kita fokuskan. Apa nih posisi kita ini sebagai apa? Apakah iman kita masih peduli? Itu pertanyaannya kan. Maka sejarah itu selalu mencatat dan tidak pernah berbohong. Sejarah selalu mencatat. Ini bukan soal siapa yang punya senjata yang paling besar. Tapi justru siapa yang paling tetap teguh
dengan iman yang begitu kukuh di jalan sebuah kebenaran. Dan hari ini, Qatar baru saja menunjukkan kita, mengingatkan kita bahwa keberanian itu lebih berharga daripada 1000 kali diam.